kita masuk ke contoh sistem persamaan linear dua variabel. Kita mulai dari kalau misalkan sistem itu ternyata terdiri dari satu persamaan linear saja. Nah, ini contohnya kita gambar seperti ini. Jadi kalau misalkan dia terdiri satu persamaan linear saja, nah solusinya itu apa sih? Oke, saya punya contoh. Misalkan saya punya persamaan linear 2x plus y sama dengan 5. Oke, ini akan kita buat menjadi persamaan matriks, yaitu jadi 21 kali xy sama dengan 5. Oke, augmented matriksnya untuk mempermudah penulisan, kita menulis 215 dalam matriks 1 kali 3. Selanjutnya, nah solusinya itu seperti apa? Kalau misalkan tadi kita punya dua garis yang berpotongan, maka solusinya itu titik yang selalu memenuhi di dua garis tersebut. Nah, kalau satu persamaan linear berarti titik yang selalu memenuhi satu persamaan linear tersebut secara logika, yaitu semua titik pada garis yang di sini. Semua titik pada garis 2x plus y sama dengan 5, dia adalah solusi dari persamaan linear yang terdiri dari satu persamaan linear ini. Oke, jadi solusinya adalah sepanjang garis 2x plus 5, 2x plus y sama dengan 5, dia merupakan solusi SPL. Semua titik yang memenuhi sistem. Jadi sepanjang garis. Jadi kita boleh tulis ini dalam solusi parameter. Maksudnya gini, seperti apa? Jadi kalau misalkan x sama dengan t, t-nya sembarang bilangan real, jadi t-nya bisa berapapun ini. Nah, kita substitusikan ke sini. T-nya ke sini ya. Berarti y-nya sama dengan 5 dikurangi 2t. Nah, jadi si solusinya kan harus dalam bentuk x sama dengan y. Dalam bentuk x sama dengan y sama dengan. Maka seperti ini tadi. Solusinya ada satu solusi, tak hingga banyak solusi, karena di sini t-nya bisa bermacam-macam sepanjang garis ini. Oke, ketika t-nya 0, 0 dan 5, dia merupakan titik yang memenuhi. Ketika t-nya setengah dan 4, juga titik yang memenuhi. Jadi akan ada tak hingga banyak sekali solusi di sepanjang garis ini. Nah, sebenarnya tadi kan kita hanya menuliskan satu persamaan linear. Sebenarnya boleh saja kita expand, kita perluas menjadi dua persamaan linear dengan persamaan linear di bawahnya adalah 0x plus 0y sama dengan 0. Jadi kita tuliskan si persamaan matriksnya menjadi seperti ini. Lalu kita tuliskan augmented matriksnya jadi seperti ini, 21, 0, 0. Oke, nah mengapa boleh dituliskan seperti ini? Sebenarnya kan sama saja. Maksudnya ketika kita punya 0x plus 0y, kita bisa menganggapnya sebagai persamaan linear. Nah, ini sangat penting. Kenapa? Nanti kalau kita sudah belajar tentang operasi baris elementer, kita tahu bahwa ketika kita telah melakukan operasi baris elementer dan nanti baris di bawahnya 0, ada baris yang 0, maka kemungkinan dia menjadi tak hingga banyak solusi. Nah, sekarang kalau sistem persamaan linear dua variabel yang terdiri dari dua persamaan linear. Nah, ada tiga kemungkinan. Kalau kita punya dua garis, ada tiga kemungkinan. Dua garis itu sejajar, dua garis itu berpotongan, atau dua garis itu dia berimpit. Dia berimpit seperti ini, dia nyatu, yang ini sejajar. Nah, kalau dia sejajar, karena tidak ada titik yang berpotongan di sini, maka tidak ada solusi dari persamaan linear ini. Kalau dia ini yang berpotongan, maka solusinya tunggal hanya di titik ini. Sedangkan untuk tak hingga banyak solusi, untuk dia berimpit atau si persamaan linearnya ekuivalen, maka solusinya adalah sepanjang garis ini. Oke. Nah, contoh untuk yang sejajar seperti apa? Nah, dua garis dikatakan sejajar kalau kita masih ingat, yaitu gradiennya sama. Gradien dari garis tersebut sama. Nah, gradien dari garis 3x min y sama dengan 1 itu
Apa sih? Oke. Ini menjadi Y sama dengan 3X min 1, berarti gradiennya yang di depan X ya kan? Karena kalau kita punya Y sama dengan MX plus C, M ini adalah gradiennya. Maka gradiennya adalah 3. Nah, sekarang kita cek 6Y min 6X. Oh, ini maksudnya 6X. 6X min 2Y sama dengan 5. Berarti apa? 2Y sama dengan 6Y min 5, atau kalau kita bagi 2 semua, Y sama dengan 3Y min 5 per 2. Nah, artinya apa? Gradien di sini sama-sama 3. Ini sama-sama gradiennya 3. Ini sama ini gradiennya 3. Nah, kalau kita melihat apa sih kesamaan antara 3X min Y sama dengan 1 dan 6X min 2Y sama dengan 5, sehingga tanpa perlu mencari apa itu gradiennya dulu, kita tahu bahwa itu adalah persamaan yang sejajar. Oke, kita bisa lihat ini matriks koefisiennya. Matriks koefisien ini 3 min 1, 6 min 2. Kita lihat 3 min 1 kalau kita kalikan 2 adalah jadi 6 min 2. Jadi kalau misalkan di matriks koefisiennya, di matriks koefisiennya suatu baris kelipatan dari baris lain, ini 6 min 2 adalah kelipatan dari 3 min 1, maka dia dikatakan sejajar. Tapi di sininya belum tentu sama, tidak apa-apa. Di sini belum tentu sama, tidak apa, tapi di matriks koefisien yang ini, dia satu baris adalah kelipatan baris yang lain. 3 min 1 adalah kelipatan setengah dikali 6 min 2. Juga sebaliknya, 6 min 2 adalah kelipatan 2 dari 2 min 1. Jadi, dua garis ini adalah sejajar karena dia saling kelipatan. Nah, selanjutnya yang kedua, oke, di sini saya tuliskan contoh yang pertama. Di sini keterangannya adalah baris ke-1 adalah setengah kali baris kedua. Jadi kuncinya di sini keywordnya kelipatan. Kelipatannya di mana? Di matriks koefisien. Matriks koefisien. Oke, nah selanjutnya kita lanjut ke contoh yang berpotongan ini. Ini sebenarnya contohnya sudah kita bahas di awal. Di awal kita membahas yang berpotongan. Di contoh lainnya, X plus Y sama dengan 1, X min Y sama dengan 2. Nah, jadilah seperti ini. 1, 1, 1 min 1, 1, 2. Kalau misalkan waktu SMA kita menyelesaikan ini dengan substitusi kan, dengan metode eliminasi. Nanti juga akan kita pelajari lagi tentang metode eliminasi. Sekarang kita cukup tahu dulu bahwa solusinya adalah tunggal di sini karena kita gambarkan seperti ini. Nah, selanjutnya di persamaan yang berhimpit, dua persamaan linier yang saling ekuivalen. Kalau kita lihat di sini 3X plus 5Y sama dengan 10, 2X plus 5Y sama dengan 10. Oke, kalau kita punya 2X plus 5Y sama dengan 10, 3X plus 15 per 2Y sama dengan 15. Kenapa kita tahu ini berhimpit? Karena keseluruhan ini adalah kelipatan dari keseluruhan baris ini. Jadi, ini 2, 5, 10, ini 3, 15 per 2 adalah baris pertama adalah 2 per 3 dikali baris kedua. Jadi kalau kita mengalihkan, baris kedua ini, 3 dikali 2 per 3 dia jadi 2, 15 per 2 dikali 2 per 3 dia jadi 5, 15 dikali 2 per 3 dia jadi 10. Jadi kalau misalkan disejajar hanya di matriks koefisien ini, bukan di sini matriks koefisien. Nah, sedangkan di berhimpit memastikan kelipatannya itu di seluruh sini, di augmented matriksnya. Jadi kelipatan di augmented matrix.
Oke, jadi kalau misalkan kita melihat suatu persamaan linear, kalau kita lihat suatu matriks atau augmented matrix, kita sebenarnya bisa tahu bahwa oh yang ini ternyata dia sejajar, yang ini ternyata dia dari sini karena kelipatan ternyata dia berimpit atau ekuvalen. Karena sejajar maka tidak ada solusi, karena ekuvalen atau berimpit maka tak hingga banyak solusi sepanjang garis ini. Nah, sebenarnya untuk solusi tunggal ini, kalau misalkan dari matriks saja tidak kita gambar, agak lebih sulit menentukan apakah ini solusinya tunggal atau tidak. Cuman karena ini dua persamaan linear, kita bisa melihat sekilas bahwa ini tunggal. Tapi kalau nanti ketika dimensinya sudah 3 gitu ya, nanti agak sulit. Atau banyaknya persamaan garisnya adalah 3. Nah, kenapa di sini mudah? Sebenarnya karena dia tidak sejajar dan karena dia tidak berimpit. Dilihat dari sini, karena dia ini bukan kelipatan ini kan, 1 1 1 1, bukan kelipatan, barisnya bukan kelipatan. Karena dia tidak sejajar dan tidak berimpit, maka haruslah ini berpotongan. Oke, jadi untuk dua persamaan linear di sistem persamaan dua variabel itu cukup mudah. Kalau dia nggak sejajar, dia nggak berimpit, pasti dia berpotongan dan solusinya pasti 1. Jadi ini sudah bisa tertebak solusinya 1. Tapi kalau nanti ada 3 persamaan linear, nah bagaimana? Nah, sekarang yang 3 persamaan linear. Ini salah satu contoh yang pertama, ketika kita punya 2 garis sejajar dan 1 garis yang memotong 2 garis sejajar tersebut, ini dikatakan tidak memiliki solusi. Mengapa? Karena tidak ada titik yang masuk ke 3 garis ini. Jadi ini titik di sini dia masuk ke 2 garis ini dan garis ini, tapi dia tidak terlibat di garis yang ini. Oke, begitu juga titik di sini dia tidak terlibat di garis ini. Jadi ini dikatakan tidak memiliki solusi karena tidak ada titik yang merupakan perpotongan dari ketiganya. Ini contohnya 1 2 3 2 4 1 1 1 2. Nah, kita lihat bahwa ini 1 2 dan 2 4 ini adalah baris 1 2. Kalau kita kalikan menjadi 2 4 di sini. Maka kita dari matriks saja kita bisa tahu bahwa 2 persamaan linear ini adalah sejajar. Oke, 2 persamaan linear ini sejajar, berarti dia tidak memiliki solusi. Oke, selanjutnya ketika ada dua garis berimpit dan satunya memotong, ini ada 3 persamaan linear, tapi duanya berimpit dan satunya tunggal, berarti di sini ada titik yang termuat di ketiganya di sini, di dua, anggap berimpitnya di sini, ini di 2 garis berimpit di sini dan di 1 garis ini. Jadi ini adalah perpotongan antara ketiganya. Jadi solusinya tunggal. Ini contohnya. Kita punya 1 2 3 1 1 2 2 4 6. Nah, 1 2 3 kalau dikalikan 2 dia jadi 2 4 6 di sini. Sehingga 2 garis di saat ini 1 2 3, 2 garis yang diwakili oleh baris ini 1 2 3 dan 2 4 6 dia saling berimpit. Tapi yang 1 1 2 ini dia tidak berimpit. Oke, selanjutnya di sini untuk 3 garis sejajar jelas ya, ini tidak akan punya solusi. Tapi untuk melihat matriksnya, ketika kita lihat matriks kita bisa tahu dia sejajar atau tidak. Tinggal dilihat di sini matriks koefisiennya. Lihat 1 2 kalau dikalikan setengah dikalikan 2 jadi 2 4. Ini 1 2 kalau dikalikan negatif 1 jadi negatif 1 negatif 2. Jadi ini 3 baris ini di matriks koefisiennya
dia adalah saling kelipatan sehingga ketiga-tiganya sejajar. Oke, yang terakhir adalah 3 garisnya dia berimpit. Nah, seperti apa? Berarti baris di sini 1 2 3, baris di sini adalah saling kelipatan. Baris dalam augmented matrixnya. Jadi 1 2 3 dikalikan 2 jadi 2 4 6. Ini dikalikan jadi min 1 min 2 min 3. Kalau di sini hanya matriks koefisiennya, ini yang 3 1 0 dia bukan kelipatan. Tapi kalau di sini sampai augmented matrixnya atau sampai matriks yang diperluas. Oke, selanjutnya contoh yang lain. Nah, ini ketika ada 3 garis yang seperti ini, dia tidak ada yang sejajar, tetapi juga tidak berpotongan di satu titik. 3 garis ini tidak berpotongan satu titik. Bentuknya seperti ini. Contohnya seperti ini. Ini tidak ada yang saling kelipatan 1 1, tidak kelipatan 3 6, tidak kelipatan 4 2. Ini pun tidak ada yang saling kelipatan. Nah, agak cukup sulit untuk dua kasus ini ketika kita hanya melihat dari matriksnya saja, tidak melihat dari gambarnya. Di sini, ini 1 2 3 4 5 6 7. Ketika kita melihat di sini, kita tahu bahwa tidak ada garis yang sejajar, tidak ada garis yang berimpit, tapi ada dua kemungkinan. Kemungkinannya bisa seperti ini dan kemungkinannya bisa seperti ini. Dan hanya melihat matriksnya saja kita tidak bisa menentukan apakah dia solusinya tunggal, apakah dia tidak ada solusi karena tidak ada yang garis yang sejajar, tetapi dia tidak ada titik yang berpotongan, tidak ada garis yang memotong satu titik yang sama. Jadi ini tidak dapat ditentukan hanya dari melihat matriks. Jadi nanti kalau kasusnya seperti ini, maka kita butuh metode lanjutan seperti metode eliminasi yang sudah kita pelajari waktu SMA, atau nanti kita belajar metode operasi baris elementer, kita belajar eliminasi Gauss dan lain-lain. Di sini, tapi untuk kasus ini hanya melihat dari matriksnya kita tidak bisa tahu. Karena ada dua kemungkinan yang terjadi kalau tidak ada kelipatan di dua matriks ini. Oke, selanjutnya kesimpulannya adalah kalau kita punya suatu sistem persamaan linear, maka ada 3 kemungkinan. Yang pertama adalah sistem persamaan linear itu tidak punya solusi. Yang kedua adalah sistem persamaan linear itu mempunyai tak hingga banyak sekali solusi. Dalam kasus yang tadi, solusinya bisa sepanjang garis. Nanti dalam kasus selanjutnya di dimensinya lebih tinggi lagi, bukan dimensi 2 atau dimensi 3, maka tak hingga banyaknya solusi bisa sepanjang bidang, bisa sepanjang ruang. Seperti itu. Nah, yang ketiga adalah solusinya tunggal. Jadi ada 3 kemungkinan, tidak ada solusi, tak hingga banyak solusi, dan solusinya tunggal. Nah, istilah untuk sistem persamaan linear yang tidak memiliki solusi disebut sistem persamaan linear yang tak konsisten atau inkonsisten. Sedangkan kalau ada solusi, mau itu banyak atau mau itu tunggal, dia disebut sistem persamaan linear yang konsisten. Oke, kesimpulan dari yang tadi, kalau kita punya semua baris di augmented matrixnya saling kelipatan, semua baris ya. Kalau ada 3 baris, 3-tiganya saling kelipatan, maka si 3 persamaan linear itu dia berimpit. Nah, untuk semua baris, kalau barisnya ada n, ada m, maka dia semuanya kalau kelipatan, saling kelipatan, maka semua persamaan garis di sana, persamaan linear di sana adalah saling berimpit. Karena dia saling berimpit atau persamaan garisnya ekuivalen,
maka tak hingga banyak solusi. Yang kedua adalah kalau misalkan ada setidaknya 2 baris di matriks koefisien, di sini adalah matriks koefisien yang saling kelipatan 2 saja, tetapi dia tidak kelipatan di augmented matriksnya, artinya di B-nya sini dia berbeda, maka setidaknya ada 2 persamaan garis yang sejajar atau persamaan linear yang sejajar. Kalau di sini ada 2 baris, maka 2 persamaan yang sejajar. Kalau ada 3 baris, maka 3 persamaan linear yang sejajar. Ini juga setidaknya. Oke, maka karena ada 2 persamaan garis atau persamaan linear yang sejajar, maka kesimpulannya adalah tidak ada solusi di persamaan linear tersebut. Oke, selanjutnya kesimpulannya, kalau misalkan kita punya sistem persamaan linear AX sama dengan B, kalau misalkan kita melihat dari matriks koefisiennya saja dan matriks augmentednya atau matriks yang diperluasnya, kita nggak bisa menarik kesimpulan tentang ketunggalan solusi. Kita bisa menarik kesimpulan bahwa tidak ada solusi kalau dia sejajar. Kita bisa menarik kesimpulan kalau tak hingga banyaknya solusi kalau dia berimpit, tapi kita belum bisa menarik kesimpulan tentang ketunggalan solusi karena tadi kasus yang tadi dia tidak sejajar, tapi dia tidak juga berpotongan di satu titik 3 garis tersebut. Nah, jadi kita juga tidak bisa melihat solusi dari kasus yang tidak memiliki persamaan sejajar, tapi juga dia tidak memiliki solusi tunggal. Nah, sehingga dibutuhkan metode selanjutnya nanti nih, untuk melihat solusinya bagaimana sih. Kita nanti akan menggunakan metode eliminasi Gauss, dan operasi baris elementer, dan selanjutnya. Oke, sekarang kita lanjut ke untuk dimensi 3.